Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus menuntut, mengejar, dan seringkali membuat kita merasa sesak. Kita berlari dari satu urusan ke urusan lainnya tanpa sempat bertanya, kapan jiwa ini bisa beristirahat? Lalu suara itu datang, panggilan yang mengajakmu untuk menepi sejenak. 5 kali sehari, semesta memberimu ruang untuk melepaskan segala beban yang memberat di pundak, menanggalkan semua ambisi yang melelahkan. Di hadapannya, kamu bukan lagi jabatanmu, kamu bukan lagi target-targetmu. Di atas sajadah, kamu hanyalah seorang hamba yang sedang pulang ke rumah, tempat di mana segala keluh kesahmu didengar tanpa perlu dihakimi. Dalam ruku dan sujud yang tenang, ada kekuatan yang baru. Karena saat keningmu menyentuh bumi, saat itulah bisikan doamu terdengar paling tinggi di langit. Sholat bukan sekadar kewajiban yang menggugurkan beban, tapi kebutuhan bagi hati yang merindukan ketenangan. Embun pagi menyentuh kelopak mawar. Angin sejuk berbisik perlahan. Sholat ditegakkan dengan penuh sabar, menjadi cahaya penuntun kehidupan. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Fahmi At-Tamimi beserta Ustadz Fauzi Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah menakdirkan kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini dengan niat berzikir taqarruban ilallah dan sekaligus niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah akan senantiasa menambahkan iman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu tentang pentingnya sholat, yaitu mari kita belajar bersama. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya di sini dalam kitab fikih yang perlu kita pahami, termasuk rukun sholat, yaitu niat. Ya, ini perlu kita pahami, yang dinamakan niat dan juga yang dinamakan azam. Ya, ini perlu kita pahami. Dalam hadis yang telah kita baca, yaitu menekankan pentingnya menyontoh, betapa pentingnya kita menyontoh, atau memang diharuskan kita menyontoh cara sholat Nabi Muhammad SAW, ya, yang persis dari niat sampai gerakan
di dalam sholat ini sangat penting sekali kita pahami bersama. Apa yang dinamakan niat ialah al-qasdu. Al-qasdu atau keinginan, ya. Jadi istilah kita fikih niat itu menyengaja, ya, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Dalam kitab fikih ada istilah muqtarinam bi fi'lihi, ya. Jadi perbuatan bareng dengan apa yang dilakukan. Contoh seperti saya ingin sholat. Jadi ulama fikih memberi ukuran tempatnya niat di mana, ya. Yang dimaksud muqtarinam bi fi'lihi, barengan dengan pekerjaannya. Di sini ulama fikih memberikan ukuran tempatnya niat, ya. Ini perlu kita pahami karena sangat penting. Bukan sebelumnya melakukan, tetapi muqtarinam bi fi'lihi, barengan dengan pekerjaannya. Contohnya seperti sholat, ulama fikih memberi ukuran, yaitu niat itu di antara alifnya Allah, ya. Kan kita baca Allahu Akbar, ya. Ini di antara alifnya lafal Allah dan ba-nya lafal Akbar. Di antara alifnya lafal Allah dan ba-nya lafal Akbar. Allahu Akbar, ya. Ini tempatnya niat. Ini yang dimaksud muqtarinam bi fi'lihi. Ini perlu kita pahami sebabnya kalau orang was-was, sebabnya di sini ini letaknya digoda setan, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Untuk berniat ini tidak selesai-selesai, Allah diulang-ulang. Tapi ini kita perlu pahami tentang tempatnya niat di antara alif dan ba-nya lafal akbar, ya. Ini perlu kita pahami. Kalau azam ialah membulatkan tujuan, ya, yang diniatkan terbesit sebelumnya atau saat perbuatan dimulai. Ini bedanya, Pak, ya. Jadi kalau jangan sebelumnya sholat, berarti di waktu muqtarinam bi fi'lihi kalau niat. Kalau azam itu bisa sebelumnya, Pak, ya. Jadi menjadi keputusan yang bulat. Contoh seperti faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, jika kita membulatkan tekad fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Ini suatu contoh, ya, biar tahu kita bedanya niat dengan azam. Kalau niat ini muqtarinam bi fi'lihi, berbarengan dengan yang dilakukan. Di antaranya alifnya lafal Allah dan lamnya dan ba-nya lafal akbar. Allahu Akbar. Nah, ini muqtarinam namanya. Sekarang meskipun kita sholat dilakukan sejak kecil, masih banyak yang salah, tidak cocok dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ya. Suatu contoh yang disunnahkan mengangkat tangan di dalam sholat, ini ada berapa? Ini juga banyak yang tidak tahu kita, Pak. Yang disunnahkan mengangkat tangan di dalam sholat ada berapa? Ini banyak yang tidak paham, ya. Meskipun kita mengerjakan sholat dari sejak kecil. Sebabnya apa? Karena merasa bisa, Pak. Merasa bisa, tetapi salah. Di tempatnya kita mengangkat tangan di dalam yang disunnahkan, yaitu ada 4 tempat, Pak. Pertama, takbiratul ihram, ya. Ini disunnahkan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan, ya. Ini mau ruku, mengangkat tangan, Allahu Akbar, lalu
ruku. Yang kedua ya. Yang ketiga, bangun dari ruku. Ya. Bangun dari ruku. Ya, karena perlu catat, sebabnya kita meskipun sholat dari kecil, kadang-kadang banyak yang tidak bisa, Pak. Menjaga sunatnya, ini banyak yang kurang pas, Pak ya. Yang nomor 3 ini iktidal namanya. Waktu iktidal, bangun dari ruku, angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Ya. Ini sangat penting. Yang keempat, ini waktu kita berdiri dari tasahud awal, Pak. Waktu kita berdiri, di saat berdiri dari tasahud awal. Kita habis nunjuk tasahud awal berdiri, ini disunahkan mengangkat tangan. Sebabnya begini, Pak. Kadang-kadang di waktu sujud yang rakaat pertama berdiri, angkat tangan lagi. Waktu bangun dari sujud yang ketiga, angkat tangan lagi. Banyak yang begitu, Pak. Maka dari itu, mari, ini sangat penting kita bagaimana melakukan sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, ini sangat penting. Dan lagi selanjutnya, mari kami akan membacakan hadis penting ya. Sebabnya ini banyak kita mengabaikan, kurang paham tentang masalah sholat ini, Pak. Kita bacakan ini di dalam kitab Muwatta Imam Malik ya. Di sini ada 2 hadis penting. Kita baca, haddatsani Yahya an Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah Ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qol man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah, ya, yang artinya telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat ya, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Ini pengertiannya, kalau seumpama kita tertidur ya, kalau seumpama kita tertidur setelah dapat 1 rakaat atau setelah ruku itu adzan, maka sholatnya jangan dibatalkan karena ini sudah menutupi sholat duhur, Pak. Langsung diteruskan 3 rakaat lagi tanpa qadha maksudnya, meskipun menutupi 1 rakaat ya. Ini sangat penting, Pak. Sebabnya banyak dibatalkan setelah asar nanti diqadha, bukan begitu ya. Di sini kelanjutan hadis ini karena sangat penting, ini banyak yang belum paham. Yang hadis yang kedua, haddatsani an Malik an Nafi anna Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab kana yaqul idza fatatka raka'atu faqad fatatka sajdatu, ya. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, apabila kamu tertinggal dari ruku, maka kamu telah ketinggalan 1 rakaat. Ya, ini penting, Pak. Sebabnya banyak kejadian saya lihat meskipun di masjid, kadang-kadang ketinggalan berjamaah
wudhu cepat-cepat lari, dia sudah imam sudah sujud, dia ikut sujud, tidak nututi rukuknya, ya. Ini setelah imam salam ikut salam, ini salah Pak ya. Ini salah fatal ini. Sebabnya apa? Sebabnya kalau tidak mengikuti ruku itu tidak dihitung rokaat Pak. Kalau tidak mengikuti rukuknya, tidak menututi rukuknya, kalau langsung sujud, berarti setelah imam salam nambah lagi 1 rokaat. Ya, ini penting sekali ini. Sebabnya banyak ini setelah nututi sujudnya disangka nututi rokaatnya, padahal tidak ya, karena tidak menututi rukuknya. Kalau kita tergesa-gesa langsung imam ruku, kita ikut ruku, berarti ini termasuk sama dengan mengikuti 1 rakaat dari awal. Berarti setelah imam salam kita tidak usah nambah ya. Ini sangat penting kita pahami. Dan juga masalah jaraknya kaki Pak ya, yang disunahkan, yang seperti Nabi Muhammad lakukan ya. Di sini ada keterangan di dalam kitab Sirah Nabi ya. Cara Nabi Muhammad berdiri waktu melaksanakan sholat, jarak lebarnya ya, baina qadafain fi qiyamihi qadrahum 1 asabi. Jadi di sini kalau Nabi sholat ya, di dalam kitab Sirah Nabi, wa yundzabu fil musalli baina qadafain fi qiyamihi qadra 1 asabi. Yang disunahkan bagi orang yang sholat ya, yang musalli, baina qadafain, di antara 2 telapak kaki jaraknya, fi qiyamihi waktu berdiri itu qadra 1 asabi, diperkirakan 5 jari Pak. Kan gini Pak ya, kan jari itu begini, kan gini ya. Ini di tengahnya ini ada 5 jari gini, tambah, bukan langsung mentantang lebar. Saya pernah sholat di Polda, ini dikejar kaki kita lebar sampai mungkin 1/2 meter lebih, mentantang begini, langsung didempetkan dengan kelingking kita. Bukan begitu caranya, ini salah paham Pak ya. Jadi di tengahnya ini ada 5 jari, nanti caranya kan kaki gini. Di antara tumit ke tumit itu 5 jari. Nanti ini saya ini dipraktekkan, saya ukur pakai meter itu, ternyata pas lebarnya dengan bahu Pak. Ya. Jadi duduknya itu bagus, seimbang antara bahu dengan kaki itu seimbang Pak. Ya. Ini sangat penting kita ketahui. Sebabnya apa? Sebabnya banyak yang salah paham Pak. Seperti yang hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Ini banyak yang salah paham Pak ya. Maka dari itu seperti ini Pak ya, cara yang apa yang disunnahkan di dalam sholat ya. Ini yang sangat penting kita pahami. Dan juga tidak kalah pentingnya Pak, setelah kita paham masalah apa yang disunnahkan di dalam sholat ya, kita tidak kalah pentingnya caranya kita menyembah Pak. Ini sangat penting. Yang menyembah ini kepada siapa? Yang sekiranya kita bisa khusyuk. Di sini perlu kita menjelaskan, merasa kewajiban kita untuk menyampaikan, dan ini sangat utama yang kita sampaikan. Ini begini Pak, annal aslah wal asas wa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah. Ini penting ya, perlu kita pahami bersama
Jadi manusia, orang Islam, sesungguhnya dasar Islam yaitu kenal kepada Allah, ya, yang disembah sebelumnya kita menyembah. Yang tadi itu kan sholat, ya, masalah yang sunnah yang seperti yang dicontohkan Nabi sudah kita jelaskan. Sekarang tidak kalah pentingnya caranya kita menyembah, Pak. Menyembah kepada Allah di sini ma'rifatul ma'bud. Ya, ini penting sekali. Allah ini, Pak, tidak usah dipikirkan zatnya, Pak. Sebabnya apa? Tafakkaru fil khalq wala tafakkaru fid dzat. Kita pikir ini atas kejadian, kenapa ada langit, ada bumi, siapa yang menciptakan. Jangan memikirkan zatnya Allah. Tidak akan sampai kita, Pak, ya. Tapi kalau menurut ilmu tauhid, yang kita ini cukup memahami sifat-sifatnya Allah. Sifat yang 50, Pak. Yang 50 ini sangat penting kita ketahui, berkumpul di dalam syahadatain, Pak. Berkumpul di dalam syahadat 2. Apa sifat 50 itu? Mari kita sekilas, karena ini sangat penting berkaitan juga dengan sholat, ya. Yang dimaksud aqaid 50 yang berkumpul di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sifat yang wajib kepada Allah itu 20, yang mustahil 20, berarti 40, ya. Yang jaiz kepada Allah 1, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ya. Ini berarti 21. Ini perlu kita, jangan enggak usah memikirkan kedatnya Allah, ya. Ini cukup memikirkan aqaidul yang 50 ini. Yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, yang Muhammadur Rasulullahnya ini berarti sifat yang wajib kepada utusan itu 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang mustahil kepada utusan itu 4, yaitu kidib, khianah, kitman, baladah, ya. Ini yang jaiz kepada utusan itu ada 4 tambah 4 8, yang jaiz kepada utusan itu 1, yaitu al-a'radul basyariyah, bahwa Nabi itu sama dengan manusia biasa, seperti minum, makan, tidur. Itu sifat yang wajib kepada utusan. Ini penting sekali kita ketahui. Maka dari itu biar kita mantap caranya beribadah, ya. Meskipun tahu sholatnya, cara sholatnya, tapi yang menyembahnya ini yang kurang pas kepada Allah supaya kita khusyuk, ya. Mari kita baca di sini biar sekalian ayat yang kita baca tadi, Pak, ya. Ayat yang kita baca tadi yaitu Toha ayat 14. Mari kita baca tafsirnya supaya kita paham, ya. Di sini innani Allah anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri, ya. Di sini, Pak, mari kita biar cepat selesai karena waktunya sudah mepet. Di sini kata Allah memperkenalkan diri, Pak, supaya menyembah dengan betul, ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ini, Pak, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini kata Allah. Ini merupakan kewajiban yang pertama bagi orang-orang yang mukallaf, Pak, yaitu hendaknya ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata,
tiada sekutu baginya, ya. Allah berfirman, fa'budni, maka sembahlah aku. Maksudnya, esakanlah aku dan sembahkanlah aku tanpa mempersekutukan aku. Ini kata Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya. Ini perlu kita pahami. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah sholatlah kamu untuk mengingatku. Menurut pendapat lain, maksudnya ialah dirikanlah sholat bila mana kamu ingat kepadaku, ya. Ini makna yang kedua, ini diperkuat oleh hadis Nabi, dikemukakan oleh Imam Ahmad mengatakan, ya. Ini langsung baca artinya karena waktunya mepet. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Mahdi, ya, telah menceritakan kepada kami, apabila seseorang di antara kalian tertidur hingga meninggalkan sholatnya atau lupa kepada sholatnya, hendaklah ia mengerjakan saat mengingatnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Maka dari itu kita sudah sampaikan tentang sholatnya dan tata caranya. Memang yang disembah itu hanya Allah dan tidak boleh kita mempersekutukannya. Cara mengenal Allah cukup mengenali lewat sifat-sifat yang 50 yang telah kita sebutkan. Tidak usah memikirkan adzatnya Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fid dzat. Cukup memikirkan ciptaannya, ya. Begitu, Pak. Jadi kiranya sekian dulu, kita nanti sambung lagi setelah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti guru kita yang menjelaskan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita amalkan. Dan juga apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah video ini bermanfaat? Berilah like dan bagikan kepada yang lain. Amin. Amin. Nanti di rumah baca surat Al-Ankabut ayat 25, ya. Malam bisu. Ya. Kalau ada yang nggak paham bisa teriak saya. Kalau ada paham betul. Ya. Supaya bisa tahu batasan-batasan gimana urusan dunia, gimana urusan akhirat. Ya. Kabut ayat 25. Balik yang semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat